Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Selamat berjumpa kembali para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudaraku muslimin dan muslimat yang saya cintai dan saya banggakan. Pecinta sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa bertemu dengan majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar dengan beberapa sunnah dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Sholawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya ngaji pada kesempatan ini adalah dengan tema pokok, dua tema pokok, yaitu dua hal yang perlu kita jauhi, yaitu zalim dan kikir. Dua pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu jauhkan zalim dan jauhkan kikir, dengan beberapa penjelasan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. As-sukhu ja'a fit tafriqati bainal bukhli wasyukhi aqwalun. Yang dikatakan sukh adalah bakhil atau kikir adalah sesuatu yang menjadi perbedaan antara ada perbedaan antara bukhl yaitu kikir dan sukh. Faqila huwa asyadu minal bukhli wa ablagu. Yang namanya sukh adalah orang yang sangat kikir, sangat bakhil, itu namanya sukh. Kalau bakhil biasa namanya bukhlun. Biasa, kalau sudah mubalaghah atau sangat, maka bukan lagi bakhil tapi sangat bakhil, namanya as-sukh. Sukh itu orang yang sangat bakhil. Wakila al-bukhlu yakunu fi ba'dil umuri wasyukhu amun. Dikatakan oleh ulama bahwa yang dimakan bakhil adalah ada pada sebagian urusan tertentu, perkara-perkara tertentu. Sedangkan sukh adalah secara umum, bahasa umum adalah sukh, bahasa tertentu adalah bakhil. Kemudian fiqhul hadis, pemahaman hadis. 1. Tahrimu dzulmi wa innahu ya'ti dzulumatin yaumal qiyamati. Yang pertama adalah haram atau tidak bolehnya kita semua berbuat zalim kepada orang lain, karena kedzaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, tahrimu syukhi, yaitu haram atau tidak diperbolehnya kikir atau bakhil. Wa annahu rubbama kana sababan li safaqid dimai wastikhlal maharimi. Karena kadangkala orang kikir atau orang bakhil, sangat kikir atau sangat bakhil, itu kadangkala menjadi adanya pertumpahan darah. Orang karena adanya pertumpahan darah, peperangan, itu juga karena harta, karena kikir atau karena bakhil. Juga orang mengharamkan suatu, menghalalkan suatu yang haram. Yang haram dibuat halal, yang halal dibuat haram, begitu sebaliknya. Itu adalah bagian daripada karena kikir, ada sifat kikir, sangat kikir atau bakhil kepada orang lain. Maka di sini faidah, ada faedah yang perlu kita ambil, kita petik pada ngaji pada kesempatan ini. Qala as-Sun'ani i'lam anal bukhla da'un lahu dawaun wa ma anzalallahu min da'in illa walau dawaun wa dawaul bukhli sabahubu amroni. Imam Sun'ani mengatakan, ketahuilah bahwasanya bakhil atau kikir itu adalah penyakit. Setiap penyakit ada obatnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Dan obat penyakit itu ada dua. Di sini menurut Imam Sun'ani itu ada dua. Obat penyakit adalah sebabnya adanya bakhil atau kikir. Ada dua unsur. Yang pertama adalah hubbus syahwati, karena cinta syahwat, cinta hawa nafsu. Orang yang cinta hawa nafsu, cinta harta, membabi buta cintanya, siang jadi malam, malam jadi siang, tidak ingat saudara, tidak ingat ibadah, tidak peduli dengan ibadah. Wah, ketika Ramadan pun tidak perlu dengan Ramadan. Apa Ramadan itu? Untuk apa? Ini adalah orang-orang yang hubbus syahwat, orang yang cinta hawa nafsu, lupa segala-galanya, ibadah tidak mau, sholat, puasa, zakat, haji tidak mau. Sama tetangga pun juga tidak bisa berbuat baik, sama orang lain tidak bisa berbuat baik. Orang yang benar selalu disalahkan, orang yang salah juga dibenarkan. Ini adalah
Ini adalah sebab dari adanya kikir atau bakhil. Hubbus syahwat, cinta syahwat atau hawa nafsu. Allati la yatawassalu ilayya illa bil mali wa tulil amali. Kenapa cinta syahwat? Karena cinta hawa nafsu. Karena hal tersebut tidak sampai, hanyalah sebabnya adalah orang yang cinta kepada harta dan cinta kepada cita-cita. Cita-citanya melambung tinggi, angan-angannya melambung tinggi. Selalu ingin meraih sesuatu yang lebih tinggi, ingin meraih sesuatu yang lebih tinggi, tidak puas dengan sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kepuasan dalam hidup ini. Hanyalah yang dicari adalah selalu meningkat, selalu meningkat tanpa kepuasan, karena didasari oleh cinta syahwat, cinta hawa nafsu. Oleh karena itu orang yang syahwat, cinta hawa nafsu ini akhirnya melupakan agama, akhirnya melupakan orang tua, melupakan saudara, melupakan orang lain, melupakan teman dan seterusnya. Maka jauhilah dari cinta hawa nafsu ini. Cinta syahwat ini adalah sumbernya malapetaka, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kalau kalau seseorang yang cinta harta, cinta hawa nafsu, cinta pangkat jabatan, cinta kekayaan, cinta sesuatu yang sangat berlebihan, itu adalah yang tidak boleh. Kalau kita cinta dengan posisi kita seimbang, biasa, normal seperti orang-orang lain, itu adalah yang diharapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta sesuatu yang tidak berlebihan, yang paling penting adalah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada fakir miskin, kepada anak yatim, cinta kepada orang yang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah, cinta orang yang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa nas'aluka hubba ma yuqarribuni ilaika. Ya Allah, bilakah kami bisa cinta kepadamu dan cinta kepada orang yang cinta kepadamu, dan cinta kepada sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepadamu, dan cinta yang sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepadamu. Dengan demikian, semua apa yang menjadi fasilitas rezeki yang kita miliki, marilah sarana menuju cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sarana menuju cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuju sarana yaitu kita semua cinta sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan dari hubbud dunia, jauhkan dari cinta dunia yang berlebihan, jauhkan dari hubbus syahwat, yaitu cinta hawa nafsu. Kalau manusia diliputi dengan cinta hawa nafsu, angan-angan yang tidak pernah selesai, pekerjaan yang tidak pernah selesai, siang jadi malam, malam jadi siang, yang diburu adalah apa? Harta, uang. Yang dipikir adalah uang. Tidak lupa bahwasanya semua yang ia usahakan, yang ia kerjakan tidak akan dibawa ketika di alam akhirat, di alam kubur. Maka di sini adalah yang pertama, menurut Imam Shon'ani, yang pertama sebabnya orang bakhil, orang kikir, sebabnya adalah cinta kepada syahwat, cinta kepada hawa nafsu. Yang kedua, asani hubudzatil mali. Yang kedua adalah cinta harta. Wa bi baqaihi ladaihi fa inna dunya masalan su'lun tanalu bihi al hajati wa syahwati fa huwa mahbubun lidzalika sumasara mahbuban nafsihi li anal musila ila ladati lazidun wa hadha ghayatu dolali fa inna la farqa bainal hajari wa bainal dabi ila min khaisu annahu tuqadda bihi al hajat pada sababu hubil mali wa itafarra'u min asyuhu wa ilaju dhidduhu. Artinya adalah sebab kikir atau sebab bakhil yang kedua adalah karena cinta harta. Cinta harta. Harta itu tidak segala-galanya. Harta itu harus perlu kita cintai. Kalau cinta harta yang berlebihan itu yang tidak boleh. Dengan dan ia meyakini bahwa dengan hartanya ia akan menjadi jaya, menjadi kekal. Karena dunia adalah sesuatu yang ia buru adalah dunia, hajat-hajat dan syahwat-syahwat.
kebutuhan dunia yang sangat dicintai, ya, dan sesuatu yang menjadi angan-angan adalah sesuatu yang menjadi cita-citanya adalah dunia. Kemudian ia menjadi orang yang cinta kepada dunia, karena cinta kepada dunia itu adalah sesuatu yang mendatangkan kepada kenikmatan dunia, keladatan kenikmatan dunia, dan sesuatu yang ketika orang sangat cinta kepada dunia, disinilah adalah puncak kesesatan dalam hidupnya. Apabila seseorang yang cinta dunia berlebihan sampai tidak ingat agama, tidak ingat saudara, tidak ingat saudara dan seterusnya, maka ini adalah bencana yang luar biasa, kesesatan yang luar biasa. Maka hal tersebut ini semuanya perlu dijaga supaya kita semua termasuk orang-orang yang tidak sangat cinta dunia. Amin Allahumma amin. Maka cinta harta ini adalah bagian sebab cinta harta. Apabila orang memburu dengan kebutuhan, hajat-hajat selalu diburu, kebutuhan selalu diburu, siang menjadi malam, malam menjadi siang. Yang diburu adalah harta. Maka disinilah munculnya sifat kikir, munculnya sifat bakhil. Dalam bahasa Jawa namanya medit banget, medite, jadi sangat kikir, sangat bakhil. Maka apa yang ia kikirkan, ia bakhilkan, semuanya tidak akan dibawa pulang olehnya. Semuanya akan menjadi azab, semuanya akan menjadi siksa di alam kubur, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang tidak bisa mentasarufkan hartanya dengan sebaik-baiknya, kikir, bakhil, medit dan seterusnya, kepada siapapun tidak mau membagi rasa, membagi rizki, membagi manfaat kepada orang lain, tunggu tanggal mainnya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan murka. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu di sini Imam Son'ani memberikan memberikan peringatan, marilah kita semua terhindar dari dua sifat, yaitu cinta dunia dan gila dunia, cinta dunia, dan cinta harta atau gila harta. Apabila gila dunia, gila harta, kita semua berlebihan atau gila dengan dunia, apabila kita semua berlebihan atau gila harta, maka tunggu kesesatan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dampak yang tidak positif dalam kehidupan sehari-hari. Naudzubillahi min dzalik. Maka sebaliknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan kepada kita semua, yaitu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta akhirat, cinta dunia sekedarnya atau secukupnya, dan kita semua cinta dengan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah yang membawa jalan terang, yang membawa kesuksesan, yang membawa kemudahan di dunia dan juga kesuksesan, kemudahan, cahaya di akhirat. Amin Allahumma amin. Fa'ilaju syahwati al-qanaatu bil yasiri wa bisabri. Maka solusi untuk bisa menghilangkan syahwat atau hawa nafsu adalah menerima sesuatu yang sedikit dan sabar. Kita menerima sesuatu yang sedikit, tidak hanya menerima sesuatu yang banyak. Kalau menerima sesuatu yang banyak itu adalah kewajiban, tapi menerima sesuatu yang sedikit itu adalah harus kita lakukan. Kalau kita tidak bisa menerima sesuatu yang sedikit, maka tidak akan menerima, yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak bisa bersabar, maka kita semua juga selalu diburu dengan kecintaan dunia, selalu diburu dengan kecintaan harta, yang akhirnya kalau cinta dunia, cinta harta, resikonya, akibatnya kalau kita tidak bisa mengendalikan diri dengan ilmu, mengendalikan diri dengan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan belajar, dengan mengaji, dengan majlis taklim, dengan majlisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka akan tergelincir kepada kesesatan, akan tergelincir kepada kemaksiatan, akan tergelincir kepada kezaliman. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua ini menjadi orang yang ridha dengan pemberian Allah, orang yang sabar dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa ila jutulil amali al-iksaru min dzikril mauti. Solusi atau jalan keluar, yaitu kita semua, yaitu selalu tinggi berangan-angan yang berlebihan, adalah kita semua memperbanyak ingat kepada kematian. Ingatlah saudaraku, bahwa apa yang kita perjuangkan, apa yang kita tidak lupa, apa yang kita lupa segala-galanya, mencari harta,
mencari apa itu sesuatu, semuanya adalah semuanya adalah ilusi. Yang hakiki adalah amal-amal kita untuk bekal akhirat. Maka perbanyaklah amal kita untuk bekal akhirat. Mari kita semua song-song kehidupan ini, kehidupan yang seimbang, kehidupan yang di dunia untuk dunia dan akhirat untuk akhirat dan untuk dunia. Laksanakan ibadah juga, laksanakan kerja juga, laksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, laksanakan kerja dengan sebaik-baiknya, juga laksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Hidup yang seimbang, rasanya menjadi nikmat, rasanya menjadi menjadi kita bisa menikmati, pun kita akan bisa menghargai rahmat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikru mautin al-aqron manadru fi dzikri tuli manadru fi dzikri tulin ta'ul fi jami'il mali summa diyauhu ba'dahum wa'ada munafilahum. Salah satu supaya kita semua itu tidak terlalu banyak, yaitu berangan-angan yang luar biasa kepada harta, kepada dunia, adalah kita semua adalah selalu bahwa apa yang kita lakukan adalah harta yang kita peroleh, semua harta yang kita miliki adalah semua adalah sirna, semua adalah ilusi, semua adalah tidak kekal. Yang kekal adalah jalan kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal kita yang akan menemani kita hidup di dunia, di akhirat. Amal kita yang prestasi-prestasi ibadah, prestasi kerja ketika kita di dunia adalah sesuatu yang menemani di alam akhirat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang sukses, orang-orang yang diberi kemudahan, hidayah, pertolongan, maunah pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Semoga diberi kemudahan, kesuksesan dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Malah kita ukir sejarah yang baik untuk untuk kita, untuk orang lain, untuk anak-anak kita. Mengukirlah sejarah dengan sejarah yang baik. Apabila kita mengukir sejarah dengan sejarah yang baik, maka kita semua termasuk orang-orang yang menjadi penduduk surganya Allah. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.